Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim hamidan wa musalliyan wa musalliman amma ba'du. Terus derek para rawuh jamaah subuh yang berbahagia, hadani Allah wa iyyakum wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa adalaina min barakatihi da'wain. Tuan-tuan yang berbahagia, ada satu keterangan saya pernah mendengar bahwa apabila Allah Subhanahu wa ta'ala menyenangi, menyukai atau mencintai seseorang di antara hambanya, maka Allah akan mengujinya. Jadi ujian itu yang datang kepada kita jangan diartikan sebagai kebencian Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab dengan ujian itu Allah akan meningkatkan derajat kita. Sekali lagi sebelum pengajian kita mulai, mundur sedikit kepada pengajian kita di awal-awal, bahwasanya ilmu tafsir Al-Quran itu yaitu pengetahuan untuk memahami kitab suci Al-Quran, menerangkan arti-arti maknanya, mengeluarkan hukum-hukumnya, dan kita menjabarkan hikmah-hikmahnya. Bahwa tafsir Al-Quran itu ada 3 jenis. Pertama, tafsir Quran birriwayah. Al-Quran ditafsiri dengan Al-Quran. Al-Quran ditafsiri dengan sunnah Rasulullah. Al-Quran ditafsiri dengan qaulus sahabah, ucapan-ucapannya para sahabat, para tabi'in. Al-Quran ditafsiri dengan ilmu pengetahuan. Ada lagi Al-Quran itu namanya tafsir bil isyarah. Jadi tafsir bil Quran namanya tafsir bil riwayah. Kemudian ada tafsir bil diroyah, bil ra'yi. Tafsir bil isyarah yaitu tafsiran atau mentakwil Al-Quran berbeda dengan menurut lahirnya. Demikian ini karena ada isyarah yang halus lagi samar, yang tampak bagi sebagian para alim ulama, tampak bagi orang-orang yang arif daripada golongan ahli suluk, ahli ahli mujahadatun nafsi, yang mengekang hawa nafsu, antara lain seperti ilmu laduni. Ilmu laduni seperti yang difirmankan Allah tentang kisah Nabi Khidir beserta dengan Nabi Musa alaihissalam pada surat Al-Kahfi ayat 165. Lalu mereka menemukan salah seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan kepadanya rahmat dari sisi kami, dan yang telah kami ajarkan kepadanya, kepada Nabi Khidir itu, wahai Musa, ilmu dari sisi kami. Ilmu laduni ini bukanlah termasuk ilmu kasbi, ilmu yang diusahakan untuk memperolehnya dan dapat dipelajari dari bermusyawarah lewat konferensi dan sebagainya.
Tetapi ilmu laduni itu adalah termasuk pada ilmu wahbi, bukan wahabi, wahbi. Ilmu pemberian langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkah takwa dan istiqomah serta amal soleh. Seperti difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran ayat 282 Al-Baqarah, wattaqullaha wa yu'allimukumullah, dan bertakwalah kepada Allah, Allah mengajarmu dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Demikian itulah keterangan dari 3 bagian tafsir Al-Quran, dikutip seperlunya. Pengambilan keterangan ini dari kitab At-Tibyan fi Ulumil Quran oleh Muhammad Ali Sobuni, Ustadz di Kuliatus Syariah wa Dinasatil Islamiyah Mekah. Keterangan dari cetakan tahun 1347 Beirut. Tuan-tuan yang berbahagia, disinilah yang dikhawatirkan barang siapa yang mendalami ilmu tanpa ada bimbingan guru, khawatir gurunya itu setan. Wallahu a'lam. Ya, kita ini lagi belajar, kita tidak merasa benar, kita bisa menerima kritik dan saran semuanya. Makanya kalau menjelaskan Al-Quran, wallahu a'lam, diserahkan kepada Allah yang Maha Mengetahui. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nurus samawati wal ard. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kawkabu durriyyun yuqadu min syajaratin mubarakah. Min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wa la gharbiyah. Yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar. Nurun ala nur, yahdillahu li nurihi man yasha. Wa yadribullahu al-amthala linnas. Wallahu bikulli syai'in alim. Wallahu a'lam. Tuan-tuan yang berbahagia, Allah sumber dan pemberi nur kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahaya Allah adalah seumpama sebuah lubang. Mislu nurihi, masalu nurihi kamishkatin. Seumpama sebuah lubang yang tak tembus. Dalam lubang itu ada pelita besar. Pelita itu di dalam kaca, dan kaca itu laksana bintang yang bercahaya, laksana seperti mutiara yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang banyak berkahnya, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur
dan tidak di sebelah barat. Yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya, cahaya berlapis-lapis, nurun ala nur. Sekali lagi, wallahu a'lam bimuradihi. Jamaah yang berbahagia, Allah membimbing kepada cahaya-cahayanya, melalui cahaya-cahayanya kepada siapa-siapa yang Dia kehendaki. Allah menjadikan perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nur atau cahaya adalah suatu nama dari nama Tuhan, An-Nur. An-Nur dari salah satu asma Allah Al-Husna, Asmaul Husna. Allah menamakan dirinya Nur, Nur, dan Dia menjadikan kitabnya juga Al-Quran Nur, Rasulnya Nur, qad ja'akum nurun, dan agamanya Nur. Berkata Abu Saud bahwa Allah mengiktibarkan dengan nur karena sesungguhnya Allah nampak dengan kurnia zat, dengan kurnia zatnya akan nur itu, dan semua selain Allah nampak segala yang dinampakkan nur itu. Sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Mas'ud radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, di sisi Tuhanmu kalian tidak ada malam dan tidak ada siang. Adapun cahaya nur langit dan bumi adalah dari nur cahaya zat Tuhan. Dan Al-Haqq Ta'ala sesungguhnya itu adalah nur cahaya langit dan bumi. Dimaksudkan alam seluruhnya. Juga didapati dalam Sahihul Muslim, kitab Sahih Muslim yang diriwayatkan dari Abi Dzarrin radhiyallahu anhu. Beliau berkata, kata Abu Dzarrin, aku bertanya kepada Rasulullah, apakah Tuhan melihat Tuhan? Apakah wahai Nabi sampeyan ningali dumateng pangeran? Yang dijawab oleh Rasulullah, aku melihat nur. Mungkin waktu Isra Mi'raj. Wa ba'da Isra'in urujun lis-sama hatta ra'an nabiyyu rabbam kalama. Bahwa ayat-ayat tersebut di atas oleh ahli-ahli tafsir diberikan rincian sebagai berikut mengenai tafsir Allahu nurus samawati wal ardi, yaitu surat surat An-Nur ayat 331. Allahu nurus samawati wal ardi mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah al-misbahu fi zujajah az-zujajatu ka'annaha kawkabun dhurriyyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyah
la syarqiyatin wala gharbiyah yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar nurun ala nur yahdillahu linurihi may yasha wa yadribullahul amsala linnas wallahu bikulli syai'in alim. Wallahu a'lam. Nanti yang akan kita jelaskan, kita hanya sekedar membaca tulisan yang didengar dari guru-guru kita lagi deres, bahwa ayat-ayat tersebut di atas oleh ahli-ahli tafsir diberikan rincian sebagai berikut. Pertama, lafaz an-nur ialah Allah pemberi cahaya, sumber kepada langit dan bumi. Al-mishkat dimisalkan lubang dada mukmin. Al-mishkat itu dimisalkan dadanya seorang mukmin yang ada di dalam rongga tubuh manusia. Az-zujajah dimisalkan kolbu, hatinya orang beriman. Al-misbahu ialah cahaya yang memancar di dalam diri orang yang sudah beriman. Asyajaratul mubarakah ialah sumber wahyu ilahi untuk kepentingan agama Allah yang maha benar. Nurun ala nur ialah cahaya wahyu ilahi, ialah cahaya wahyu ilahi. Demikian antara lain tafsir dari Allahu nurus samawati wal ardi. Dikutip dari tafsir Mahsinut Takwil jilid 12. Arti nur, an-nuru ibaratun an nuqtatin taqa'u fi qalbil abdi hatta yubsirul haqqa wal batila wa asluha taqwallah. An-nur ialah ibarat bintik-bintik yang letaknya ada di dalam qalbu seorang hamba Allah, daripada makna sehingga dengan nur itu dapat melihat yang hak dan yang batil, dan itu asalnya adalah diperoleh dari takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. An-nur ialah suatu pengertian daripada keyakinan yang tersedia di dalam hati, yang mengkurniai atas manisnya amal ibadah sebagai bukti bertumbuhnya iman, berkembang dan bertambahnya iman, dan kuatnya keyakinan sebagai bukti tumbuhnya iman dan kuatnya keyakinan. Sumber kata-kata ini dari Iqadul Himam. Ya, apa? Ikam. Adapun karunia nur itu ialah penampak pada hakikat segala sesuatu. Adapun karunia nur itu ialah penampakan daripada hakikat segala sesuatu. Rasulullah bersabda, an Abi Sa'idin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqu firasatal mu'mini fa innahu yanzuru bi nurillahi ta'ala. Dari Abu Sa'id Al-Khudri berkata, dia katanya bahwasanya Rasulullah bersabda, waspada
tentang isyarat orang yang beriman. Karena sesungguhnya isyarat orang yang beriman itu dia menerawang dengan pertolongan cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan gawe-gawean. Perlu diketahui bahwa satu, pada alam wujud ini adalah merupakan nur cahaya lahiriah. Cahaya lahiriah itu ialah nur matahari, nur bulan, dan nur bintang. Sebab telah muncul sang surya, semua kelihatan. Di siang hari tentunya, atau remang-remang melalui cahaya sang purnama bulan tanggal 14, tanggal 15, dan nur bintang pada malam tak ada rembulan. Yang nomor dua, pada alam malakut. Alam malakut itu alam gaib, adalah merupakan nur cahaya batiniah. Nur cahaya yang ada di dalam batin seorang beriman. Batinnya itu terbagi atas 3 bagian. Ada nur ma'rifat, ada nur ma'ani, ada nur ilmu. Adapun nur ilmu adalah laksana bintang. Adapun kemampuannya dapat menampak di malam gelap dan dapat menampak pada perkara-perkara akhirat dan perkara-perkara yang dibincangkan yang tidak kelihatan mata, yang gaib. Adapun nur ma'ani adalah laksana bulan. Adapun kemampuannya dapat menampak di ufuk tauhid dan dapat nampak pada pendekatan dengan Allah, mengintai-intaian dengan Allah. Adapun nur ma'rifat adalah laksana matahari. Adapun kemampuannya dapat menampak di ufuk tafrid, kemahaesaan Allah. Tafrid itu kemahaesaan Allah. Kemampuannya dapat nampak di ufuk tafrid, kemahaesaan Allah, lenyap diri ke dalam bakoknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bakok langgeng, sifat Allah kang bakok, sedangkan makhluk fana. Bakok itu abadi, fana itu rusak. Dan dapat memperkuat keyakinan dan menyinari muka alam musyahadah, bersyuhud, berpandang-pandangan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tempat-tempat terbitnya nur. Tempat terbitnya nur itu ialah di hati. Hatinya kita manusia. Tempatnya selain di hati itu di ruhnya manusia. Dan tempatnya lagi ada di dalam sir. Ada di dalam sir. Adapun nur qalbi atau hati adalah tempat terbitnya nur tawajjuh, nur konsentrasi, perhatian semata-mata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sholat sih yang khusyuk, yang konsentrasi, berintai-intaian dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ka'annaka tara. Dan disinilah nur sebagai pengantar cahaya kepada apa yang dilihat oleh Allah, dan sebagai pemberi nur memberikan keterangan untuk mengingat
dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun nur ruh adalah tempat terbitnya nur muwajjahah, berpandang-pandangan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun nur ruh adalah tempat terbitnya nur muwajjahah, berpandang-pandangan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Disinilah nur yang menyingkap hijab, membuka tabir, membuka pintu dan memberi jalan masuk kehadirat Allah Azza wa Jalla. Adapun nur sir, nur rahasia adalah tempat terbitnya nur musyahadah, yaitu nur untuk berpandang-pandangan dengan Allah. Itu setelah mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nafsiri, aku menyaksikan Allah, belum menyaksikan lah, belum sampai ke sini. Adapun nur sir, nur rahasia adalah tempat terbitnya nur musyahadah, yaitu nur untuk berpandang-pandangan dengan Allah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dengan apa menyaksikannya? Bukan dengan ainur roksi, bukan dengan mata kepala. Bagaimana kamu menyaksikan Muhammad? Sang Nabi sudah meninggal dunia duluan, udah lama. Ya kan? Banyak para mubalik yang membahas itu. Terutama mubalik yang tidak dilandasi dengan ilmu yang mendalam. Pancaran nur di dalam hati dari Iqadul Himam Idrikam. Pancaran nur dalam hati itu dinamakan nurul yakin. Namanya nurul yakin. Kita pernah ngaji ditegur, ngaji ini aja jero-jero. Ya nggak jero nggak apa kalau kita sudah ngaji. Sebab apa? Sekarang zaman ini sudah serba terang-terangan. Dengan munculnya HP, gampang diakses. Bocah cilik buka-buka HP, isine wong tua yang jero keturun. Jadi sudah waktunya ngaji juga seperti ini. Kenapa tidak? Yang batil sudah terang-terangan. Kalau yang hak tidak dibuka, disangkanya yang batil itu menang bae yang darani bener. Kemudian nur itu bertambah kuat sinarnya menembus dari ruang gaib sehingga cahaya itu bagikan nur bulan. Itulah dinamakan nurul iman. Kemudian nur itu naik terus berkat amal ibadah dan banyaknya mengamalkan zikir yang semakin banyak bertambah sehingga nur itu naik bagaikan matahari. Itulah yang dinamakan nurul ihsan. Ada iman, ada Islam, ada ihsan. Kan begitu. Wallahu a'lam. Bahwa istilah-istilah nurul Islam, nurul iman, dan nurul ihsan itu adalah istilah-istilah yang diberikan oleh para ahli-ahli tasawuf. Sekali lagi tafsir menurut macam-macam golongan tingkatan ulama. Tuan-tuan yang berbahagia, bahwa istilah-istilah nurul Islam, nurul iman, dan nurul ihsan itu adalah istilah-istilah yang diberikan oleh para ahli-ahli tasawuf menurut keadaan dalam riyadhah, latihan, dan di dalam mujahadah, kesungguh-sungguhan, dan menurut kesungguhan amaliyah, mensuci bersihkan jiwanya
dohir dan batin dari maksiat lahir dan maksiat batin yang disebut dalam istilah tahalli, taholli, tajalli itu, serta mengisinya dengan sifat-sifat terpuji dari taat lahir maupun taat batin. Kan ada istilah tasawuf tahalli, taholli, tajalli itu. Perincian istilah-istilah itu adalah sebagai berikut. Satu, bahwa seorang mukmin selama ingatannya dalam melakukan perintah-perintah agama baru dalam batas-batas lahiriah yang nampak saja, maka tingkat kegiatan itu dinamakan makom Islam atau makom Nurul Islam. Apabila kegiatannya itu telah meningkat, pindah menjadi amalan qalbu, dengan riyadhahnya ditambah mujahadahnya terus, dan dalam kegiatan taholli dan tajalli terus ditingkatkan, maka tingkat amalannya itu dinamakan makom iman, nurul iman. Apabila kegiatan itu meningkat lagi terus menjadi amalan roh dan amalan sir, maka tingkat amalannya itu dinamakan makom al-ihsan atau nurul ihsan. Tegasnya, nurul qalbu itu dinamakan nurul maknawi, tidak terlindung dan tidak terbenam. Bagaimana ahli tasawuf mengatakan, inna syamsan nahari taghrubu billail wa syamsul qulubi laysat taghibu. Sesungguhnya matahari terbit terbenam di waktu pagi dan di waktu petang, tapi sesungguhnya nur ilahi, cahaya hati, tak kunjung menghilang. Ada 3 tingkatan nurul qalbi. Ada 3 tingkatan nurul qalbi. Pertama adalah nur yang menyingkap kita akan makrifat daripada wujud ciptaan Allah. Nur seperti ini bagaikan cahaya bintang yang memberikan petunjuk atas ciptaannya. Dan nur pada tingkat ini dinamakan nurul ihsan, nurul Islam, nurul Islam. Dan batas-batas nurul cahayanya ialah ketika dalam keadaan fana, fil fana, dalam keadaan fana fil af'al. Ini masih, kalau belum ngaji dulu sebelumnya apa fana fil af'al, fana fil sifat dan fana fil asma. Makanya bahkan wong ngaji beli jelas ya nyolong, kalau nyolong ilmu, nginte. Ada orang yang mendapati ilmu ibarat wong beli tampan tinampan. Ialah nur yang menyingkap kita akan makrifat daripada sifatullah yang mempunyai sifat yang sempurna lagi agung, maha suci dari sifat-sifat kekurangan. Nur itu bagaikan rembulan. Pada nur tingkat ini dinamakan nurul iman. Dan batas-batas nur cahayanya itu ketika dalam keadaan fana sifat. Pertama fana fil af'al, yang kedua fana fis sifat. Fana kitanya lebur bergabung dengan baqo Allah, sifat-sifatnya Allah. Nur yang menyingkap kita akan ma'rifat itu daripada hakikat zat Allah. Nur itu bagaikan matahari. Nur pada tingkat ini dinamakan nurul ihsan. Dan batas-batas nur cahayanya ialah ketika
dalam fana fillah, fananya hamba kepada Allah, pada zat Allah Subhanahu wa taala. Dari uraian tersebut tadi tentang nur ialah nurul qalbi, nurul ruhi, nurul sirri, serta tingkatan-tingkatannya, semua itu bersumber dari firman Allah, Allahu nurus samawati wal ardi. Jadi tafsir surat An-Nur, Allahu nurus samawati wal ardi. Jamaah yang berbahagia, bagaimana nih, langsung tahu udah siap? Yes, dengan Sudah. Nanti penjabaran lebih luas tidak cukup waktu, dilanjutkan dengan uraian pada hari-hari yang lain. Nanti tentang penjabaran ini dijelaskan lewat tafakkur, tentang tafakkur, kemudian melalui muraqabah. Jadi ada musyahadah, ada muraqabah. Nah, masih banyak lagi. Itu ilmu kita. Ilmu kita yang harus dibaca. Ilmu kita yang harus dilihat. Ilmu kita yang harus dipelajari. Ilmu kita yang harus dipraktekkan. Maka dalam belajar ini harus didasari dengan ilmu. Penasaran, ingin tahu lebih luas. Ada perasaan ingin tahu lebih jelas. Ada perasaan ingin tahu lebih mendalam, bukan hanya sekedar sambil lalu sambil liwat. Zaman ini sudah waktunya yang batil sudah nampak, ora tegeng aling-aling. Kenapa? Itu aja jero-jero, jangan gini kejero. Ya, tidak seimbang antara kebatilan dan kebenaran. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Mungkin kata-kata kita ini perlu kritik dan saran. Kurang dan lebihnya berdoa kepada Allah, Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal ardo binuri syamsika abadan abada. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan sholihan mutaqabbala wa rizqan wasi'a. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la tashba' wa min nafsin la tashba' wa min qalbin la takhsha wa min du'ain la yustajaba lahu. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jitinabah wa la taj'alhu multabisan alaina fanadilla waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sta'adaka minhu abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'an wa alaikal balagh la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.